Ini build up yang dilakukan Persija Jakarta dengan shape 3-2-5 tanpa bola. Persis gunakan pola 4-4-2. Di sektor tengah, Persija mencoba menciptakan unggul orang lewat Ramon, Gayos, Witan, dan Rio Matsumura, membuat akhirnya rival Wahyudi dan Gonzalo harus bekerja ekstra keras. Persis Solo pun melakukan yang namanya adaptasi dari shape bertahan 4-4-2, mereka ubah menjadi 4-1-4-1 atau 4-5-1. Tujuannya jelas, bagaimana Persis Solo coba mengantisipasi upaya yang dilakukan Persija untuk mencecar koridor half space yang ditempati oleh Rio Matsumura ataupun Witan Sulaiman. Persis Solo pada fase attacking pun melakukan yang namanya beberapa kali improve, termasuk salah satunya di momen ini dengan struktur 4-2-2-2. Namun yang menjadi problematika bagi Persis Solo sektor tengahnya yang kesulitan untuk bisa mensirkulasikan bola ke area depan. Ya, Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persis Solo dengan skor akhir 2-1 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Terlebih dahulu Persis ciptakan gol di menit 56 dari titik putih penalti lewat Musa Sidibe. Selanjutnya Persija samakan kedudukan di menit 62 lewat Rio Matsumura, asis dari Maci Gayos, dan gol kemenangan Persija Jakarta dicetak oleh Rio Matsumura lagi di menit 75, asis Witan Sulaiman. Sebelum lebih jauh, aku pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Nah, dari sisi karakteristik permainan yang ditampilkan oleh Persija Jakarta bersama Carlos Peña di pertandingan ini tidak jauh berbeda dengan apa yang ditampilkan oleh Persija Jakarta kebelakangan ini. Ya, salah satu hal yang jelas bagaimana delay possession atau slow possession yang dilakukan Persija. Dari data statistik, Persija pun possessionnya 61% berbanding Persis Solo 39%. Berbeda di babak kedua, intensitas sirkulasi bola yang dimainkan Persija Jakarta lebih kencang. Tujuannya jelas bagaimana untuk bisa merusak struktur compact defense yang diaplikasikan oleh Persis Solo. Di babak pertama lebih lamban dan membuat akhirnya ya sulit kan Persija Jakarta pun untuk bisa merenggangkan pertahanan yang dimiliki oleh Persis Solo, teman-teman. Dan pergantian yang dilakukan oleh coach Peña pun yang mempengaruhi ya konstelasi ataupun permainan yang dilakukan oleh Persija, khususnya lewat 1-2 sentuhan. Nah, kita geser nih ke Persis Solo. Persis Solo bagi aku di pertandingan ini banyak sekali perubahan shape ya yang dilakukan oleh Persis Solo, baik itu pada fase attacking, baik itu pada fase defensif ya. Artinya dia beradaptasi dengan apa yang dimainkan oleh Persija Jakarta. Tadi sudah kita sebut pada fase attacking yang dilakukan oleh Persija Jakarta, struktur Persija Jakarta itu 3-2-5. Di sektor tengah, bukan hanya di sektor tengah, pada fase build up Persija unggul orang. Di sektor tengah pun Persija Jakarta mengupayakan unggul orang lewat ada Ramon, kemudian ada Maci Gayos didukung oleh Witan dan Rio Matsumura. Di depan pun Persija Jakarta unggul orang karena wingback kiri, wingback kanan akan naik ke depan. Nah, Persis Solo ketika bertahan pakai pola 4-4-2 dengan skema struktur 4-4-2, banyak sekali space muncul ya di posisi koridor half space yang ditempati oleh Rio ataupun Witan Sulaiman. Nah, ketika Rio dan Witan Sulaiman berada di posisi koridor half space itu, tujuannya jelas selain untuk menciptakan overload di sektor tengah, untuk mengikat juga, untuk membuat fullback kanan, fullback kiri yang dimiliki oleh Persis Solo tanggung. Nah, kenapa bisa tanggung? Kenapa bisa membuat fullback kanan, fullback kiri Persis Solo harus mengantisipasi benar-benar, teman-teman? Karena di sektor wingback kiri, wingback kanan ataupun kelebaran Persija, kan Persija pun unggul orang, bukan hanya di tengah, tapi di kelebaran. Nah, Firja naik wingback kiri. Kemudian di sayap kanan ataupun wingback kanan ada Riko Simanjuntak. Riko Simanjuntak dan Firja Andika ini akan membantu pergerakan dari Witan ataupun Rio Matsumura, teman-teman. Nah, jadi di sayap kiri ada 2, di sayap kanan ada 2, sedangkan fullback kanan, fullback kiri dari Persis Solo hanya 1. 4 versus 5 kan ujungnya. 5 pemain Persija pada fase attacking, dibantu tentu ada Gustavo sebagai pemain nomor 9 ataupun target man, sedangkan Persis Solo hanya 4 orang. Nah, pelan-pelan Persis Solo pun melakukan adaptasi perubahan struktur dari 4-4-2 yang banyak bocor, teman-teman, diubahlah menjadi 4-5-1 ataupun 4-1-4-1, dan beberapa rotasi posisi ya antara pemain dilakukan oleh Persis
Solo, khususnya CDB. Di awal-awal pertandingan CDB bersama dengan Sananta di depan, kemudian CDB ditarik sebagai pemain di sebelah kanan, Irfan Johori dari sebelah kanan ditukar ke posisi sebelah kiri. So Yamamoto yang berada di sebelah kiri awalnya sayap kiri digeser ke tengah. Nah, dengan situasi tersebut Persis Solo jelas berupaya untuk bisa mengalahkan ataupun setidaknya menyulitkan Persija Jakarta mengalirkan bola dari sektor tengah akibat superioritas yang diinginkan oleh Persija Jakarta. Ketika aliran bola itu misalnya lewat posisi back kanan Persija ada Ferrari, teman-teman, di pertandingan ini, di situ akan bergeraklah salah satu holding, bukan salah satu holding yang dimiliki oleh Persis Solo. Misalnya ada Gonzalo, teman-teman, ataupun rival bergerak ke koridor half space yang ditempati oleh pemain Persija. Ada siapa di sektor kanan half space-nya? Ada Rio Witan Sulaiman. Witan sama Rio Matsumura ini bukan sering melakukan switch position. Kadang posisi Rio ditempati Witan, kadang Witan pun menempati posisi kadang Rio menempati posisi Witan. Sebaliknya juga Witan kadang menempati posisi dari Rio Matsumura. Nah, ketika struktur 4-1-4-1 dilakukan oleh Persis tanpa bola, kan Persis menciptakan 3 orang pemain di tengah. Nah, disitulah di center ini diperhatikan aliran bola Persija itu dimainkan kemana. Kalau misalnya dari kanan, gerakan holding dari Persis Solo akan bergeraklah ke kiri pertahanan Persis untuk mengantisipasi serangan yang dilakukan Persija dari kanan. Sebaliknya juga ketika dari kiri serangan dilakukan Persija, holding dari Persis Solo pun akan bergerak ke sektor kanan permainan Persis Solo dengan upaya lagi dan lagi menyulitkan Persija untuk mengalirkan bola ke sektor tengah, teman-teman. Dan kita lihat prosesi gol pertama Persija Jakarta. Nah, itu namanya prosesnya, teman-teman, superioritas. Overload tadi seperti yang sudah kita ulas berkali-kali soal pattern, soal prinsip permainan dengan 3-4-3. Nah, Rio Matsumura menciptakan yang namanya overload 2, ada Rio, ada yang namanya Firja Andika, teman-teman, dan membuat akhirnya fullback kanan terluar dari Persis Solo ini ditempati oleh Eki Topik lebih terikat ya, lebih bermain cenderung ke dalam untuk mengantisipasi gerakan pemain Persija. Jadi sektor luar itu kan ada space muncul bagi Firja Andika. Nah, berkat situasi situasional tersebutlah yang membuat akhirnya muncul ruang bagi Rio Matsumura untuk menceploskan gol. Jadi ya, akselerasi ataupun gerakan dari Rio Matsumura terlepas gol yang dia lakukan, teman-teman, ada 2 gol sebenarnya bisa ya menciptakan hat-trick dan lewat kesempatan-kesempatan sebelum menit 62. Kan banyak itu di babak pertama pun peluang didapatkan oleh Persija Jakarta, teman-teman. Kita lihat dulu menggunakan grafis taktikal. Di atas kertas Persija Jakarta gunakan pola 1-3-4-3 ataupun 1-3-4-2-1. Di belakang ada Eduardo, kemudian 3 back Rido, Kudela, Ferrari. Di tengah ada Gayos, Ramon, wingback kiri ada Firja, Rico Simanjuntak wingback kanan. Di depan Gustavo diafid oleh Witan Sulaiman dan Rio Matsumura. Sedangkan Persis Solo di atas kertas gunakan pola 4-4-2 ataupun 4-3-3, teman-teman. Nah, ketika bertahan struktur mereka berubah jelas ya di awal-awal pertandingan menjadi 4-4-2 sebelum melakukan yang namanya adaptasi permainan. Oke. Nah, Persija Jakarta spread out, Firja Andika menjaga sisi kelebaran, Rico menjaga sisi kelebaran. Oke. Nah, posisi dari Witan, Rio tetap berada di sini membantu Gustavo. Ramon akan naik, Gayos akan naik. Tetap ya, bagi aku Ramon ya permainannya sangat amat vital, tapi belum begitu progresif dari sisi passingnya, belum ada umpan-umpan kagetnya. Dan ketika pergantian dilakukan oleh Carlos Peña, Ramon ditarik keluar, dari sifat attacking progresifnya permainan Persija lebih ada meningkatnya. Nah, jadi ini perlu improve dilakukan oleh Ramon untuk bukan hanya sekedar bermain bola aman, passing-passing aman, tetapi bagaimana menciptakan yang namanya situasi yang berbahaya lewat kakinya. Ferrari akan naik, Kudela akan naik, Rido akan naik. Tadi sudah kita bahas, teman-teman, bagaimana ketika struktur 4-4-2 dimainkan oleh Persis Solo, Persija Jakarta unggul orang di sektor bawah 3 versus 2 menghadapi 2 pemain depan Persis Solo. Ketika unggul orang di bawah, harapannya untuk mensirkulasikan bola ke depan akan lebih mudah. Nah, di tengah pun Gayos dan Ramon ini pun berupaya untuk menciptakan unggul orang lagi lewat bantuan dari Rio ataupun Witan. Nah, Gonzalo dan rival tentu akan bekerja ekstra keras menutup Gayos
menutup Ramon dan berupaya juga menutup jalur passing ke posisi Rio, ataupun Gonzalo menutup jalur passing ke posisi Witan. Sebab jika tidak itu dilakukan, tentu di sini akan muncul yang namanya ruang. Nah, Eki harus tentunya menutup gerakan Rio, terikat. Altaf pun melakukan hal demikian jika sektor tengah tidak melakukan breaking. Ketika Altaf dan Eki terikat ke posisi dalam, maka akan muncullah space di sisi kelebaran ini tadi. Karena overload muncul, Witan Rico menghadapi fullback kiri 1, Virja Rio menghadapi fullback kanan 1 yang dimiliki oleh Persis Solo. Jadi posisi Eki dan posisi Altaf ini situasinya tanggung teman-teman. Jika mereka bergerak ke dalam akan bocor di sisi kelebaran. Nah, dan tak heran posisi sayap kanan, sayap kiri, terkhusus sayap kanan Persis Solo kan banyak itu muncul yang namanya lubang akibat gerakan-gerakan tanpa bola juga tentu yang dilakukan oleh Rio Matsumura teman-teman untuk mengecoh ya pertahanan dimiliki Persis Solo. Nah, karena sadar nih Persis Solo menghadapi situasi tersebut, Persis Solo pun merubah cara pertahanan mereka, shape mereka. CDB digeser di sayap kanan, Irfan sayap kiri teman-teman. Nah, seperti ini strukturalnya. Gonzalo sebagai holding bergantian sama rival Wahyudi beberapa kali, dan Sananta di sektor depan. Nah, saat Persija Jakarta melakukan build up, misalnya dari posisi kanan ini Ferrari teman-teman. Nah, so tentu fokusnya untuk mengganggu Ramon, rival tentunya fokusnya mengganggu Gayos. Ketika ada holding, bisa juga mengcover area yang ingin dicecar oleh pemain Persija, misal lewat Witan. Nah, aliran dilakukan oleh Ferrari, ada nih Gonzalo melakukan tekanan. Nah, termasuk juga pada saat Kudela memberikan passing ke Rido, Rido cecar posisi Rio, ada nih covering yang dilakukan oleh Gonzalo. Jadi holding yang dimiliki oleh Persis Solo, coverage-nya ya sangat amat penting teman-teman, baik itu untuk mencegah Rio, baik itu untuk mencegah Witan Sulaiman. Dengan struktur 4-1-4-1 ataupun 4-5-1 lebih nyaman kan, lebih koheren, konsisten diterapkan oleh Coach Milomir Ceslia terus-menerus seperti itu. Nah, akibat sektor tengah yang dilakukan oleh Persija Jakarta sudah mulai pelan-pelan dibaca oleh Persis Solo, switch of position beberapa kali, beberapa momen nggak rutin dilakukan oleh pemain Persija di koridor half space lebih dinamis. Misalnya Rio bergerak di posisi Witan, Witan bergerak di posisi Rio, dan itu terjadi teman-teman. Tujuannya sama lagi, bagaimana untuk membuat kekacauan, kekeosan, kebingungan yang dimiliki oleh pemain-pemain Persis Solo. Dari sisi taktikal, pertandingan ini sangat amat menarik ketika kita bicara Persis Solo mencoba mencari yang namanya jati diri permainan mereka. Ya, mereka sudah mendapatkan yang namanya dari sisi defensif, kenyamanan. Tetapi dari sisi attacking, bagaimana mereka memunculkan yang namanya kenyamanan, itu masih dalam tahap pencarian. CDB tentu terus menjadi titik eksploitasi teman-teman, tetapi itu sudah pelan-pelan dibaca, sudah terlalu mudah dibaca. CDB yang dipermainkan bersama Sananta beberapa menit di pertandingan babak pertama teman-teman di depan itu nggak efektif. CDB cocok bermain di sisi kelebaran, dan ketika CDB bermain di sisi kelebaran lebih nyaman dia melakukan akselerasi. Nah, kita bahas Persija juga nih kesimpulannya teman-teman. Ya, Persija Jakarta menguasai pertandingan. Persija Jakarta jelas patternnya. Persija Jakarta bermain sangat amat berupaya mengurung ya jarak antar pemain itu rapat. Bagaimana menciptakan yang namanya superioritas di zona-zona tertentu. Tapi ketika momennya Persija sudah berada di depan gawang, seperti yang disampaikan oleh Carlos Peña, aku pun sepakat teman-teman, harusnya bisa lebih klinis untuk menciptakan gol, malah tidak klinis. Nah, ada salah satu peluang yang didapatkan oleh Gustavo Almeida, itu sudah 99,999999 harusnya menciptakan sebuah gol, tapi tak bisa menciptakan sebuah gol. Untungnya Persija Jakarta menang di pertandingan ini, tapi itu menjadi evaluasi titik yang perlu ditingkatkan oleh Carlos Peña bersama Persija Jakarta. Tetapi kita bisa katakan ini style khas ya Persija Jakarta yang menarik kita melihat di pertandingan-pertandingan selanjutnya bagi Carlos Peña, karena pernah ini dialami oleh Persija Jakarta teman-teman saat style yang sudah jelas bersama Thomas Doll,
kemudian positional ballnya juga banyak teman-teman. Mentok tuh menghadapi lawan parkir tank, parkir bus. Nah, itu belum bisa terpecahkan zamannya era Dol. Nah, kemarin saat Persija Jakarta menghadapi Persita parkir tank, itu bukan belum menjadi hal yang tentunya harus diperbaiki. Nah, karena Persis Solo juga nggak terlalu parkir tank banget, jadi muncul itu sisi ruang, expose yang bisa dimanfaatkan oleh Persija. Nah, PR yang penting bagaimana nanti ya dengan style seperti ini menghadapi parkir tank yang dilakukan oleh lawan. Mungkin sampai sini aja. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.